Shalom, selamat sore, selamat malam semua. Khusus pada Pak Agus keluarga. Siap mana? Oh, sudah dicek, Desi sudah ngikutin belum? Sudah ya? Ya, termasuk Desi dengan keluarganya yang ada di Jogja, anak dari Pak Agus dan saudara dari Cik Mary, termasuk Oma juga yang ngikutin dari Jakarta. Saudara, semua kita pasti bersedih, ya, baik keluarga, kita keluarga besar, karyawan semua dari Somil ini, dan warga Nabire yang kenal Pak Agus Cik Mary, semua kita pasti merasa kehilangan. Nah, ada dua hal dalam hidup ini yang pasti akan terjadi untuk setiap kita. Ya, perhatikan, ada dua hal dalam hidup ini yang pasti akan terjadi untuk setiap manusia. Dari presiden yang hebat, raja-raja yang hebat, pokoknya orang-orang hebat di dunia, orang kaya, orang miskin, siapapun yang namanya orang atau manusia, pasti akan mengalami dua hal ini entah kapan. Maka itu tolong dicatat. Kalau saudara dan saya menyadari bahwa semua kita pasti akan mengalami ini, maka ketika itu terjadi, kita nggak akan kecewa dalam hidup ini. Satu, suatu hari nanti setiap kita pasti akan kehilangan sesuatu. Betul? Ada manusia selama hidup nggak pernah kehilangan apa-apa? Nah, saya tanya kok, ada? Nggak ada, gigi aja bisa hilang. Nah, betul tidak? Nah, suatu saat nanti entah kapan kita pasti akan kehilangan sesuatu, baik yang sangat tidak berharga maupun yang sangat berharga. Betul atau tidak? Nah, maka itu dalam hidup ini perlu sekali saudara dan saya selalu menyiapkan sebuah ruangan di hati kita, bahwa suatu hari nanti cepat atau lambat kita pasti akan kehilangan sesuatu. Betul? Nah, maka itu begini. Orang yang paling susah hidupnya bukan orang yang gak bisa makan, bukan orang yang gak sekolah, bukan. Orang yang paling susah hidupnya kalau dia selalu takut barangnya ada yang hilang. Loh, betul tidak? Loh, ya itu tidak cepat jawab. Orang itu pasti ketakutan terus. Nah, dia, ini takut hilang, ini hilang gak nanti. Nah, saudara, jangan hidup seperti itu walaupun kita berhati-hati. Yang kedua, cepat atau lambat, kita nggak tahu kapan. Dalam hidup kita pasti akan kehilangan seseorang. Jawab iya atau tidak. Cepat atau lambat kita akan kehilangan seseorang. Bagus, anak-anak semua, cucu-cucu, menantu. Kemarin subuh pagi, ya, Tuhan panggil pulang istri, mama, oma, anak yang tercinta. Dan semua kita merasa kehilangan. Karena Cik Mary orang yang luar biasa. Saya mau bacakan sebuah tulisan dari salah seorang, ya, anak kita di asrama, Apeniel Sani. Nah, bagi saudara yang belum tahu, Apeniel Sani ini sekarang menjadi satu-satunya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua yang termuda. Ya, dia nulis begini. Hari ini tulisannya luar biasa. Maaf.
tunggu. Sungguh tidak sanggup mendengar berita ini. Mami Mary, selamat jalan ke pangkuan Bapak di surga. Terima kasih Mami sudah menjadi Mami yang baik buat kami anak-anak Papua. Terlalu besar kasih Mami Mary kepada kami. Ada dua hal yang saya sangat terkesan dari Mami Mary, yaitu kesan pertama, waktu itu saya masih SD kelas 3. Mami Mary pernah bertanya kepada saya, apa ini El? Mau minta apa ke Mami? Apa saja pasti Mami jawab. Ini pertanyaan yang sangat menyenangkan buat saya, karena waktu itu masih anak-anak yang tidak pernah membutuhkan banyak kebutuhan. Maka tanpa pikir panjang saya langsung meminta dibelikan topi. Nah, 2 minggu kemudian topi berwarna kuning dari Surabaya tiba di Nabire. Nah, yang menyenangkan saya, bagian depan dari topi itu tertulis nama saya, Apen Sani. Saya bangga sekali ada nama saya di topi itu, dengan tulisan tegak bersambung. Saya bahagia sekali menggunakan topi itu. Kesan kedua, ketika saya kuliah di Jakarta, setiap bulan saya ditransfer uang oleh Mami Mary untuk makan, minum, dan bayar kos. Dan sekalipun tidak pernah terlambat sampai saya menyelesaikan kuliah, jika ada kebutuhan lain, saya selalu telepon Mami Mary untuk meminta uang. Jawaban Mami hanya satu, yaitu Apen butuh berapa banyak uang. Dan saya biasanya sampaikan sesuai kebutuhan saya. Jujur, saya tidak pernah mendengar jawaban Mami Mary, tidak atau belum ada uang. Mami Mary selalu menjawabnya tepat waktu. Mami bukan orang Papua seperti saya, yang berambut keriting berkulit hitam. Tapi hati Mami benar-benar luar biasa. Bahkan lebih dari itu, Mami sudah menjadi Mami buat anak Papua. Maaf Mami, saya tidak bisa menyebutkan semua kebaikan dan kasih Mami, sebab terlalu banyak yang tidak mampu saya sebutkan. Terima kasih banyak Mami Mary. Selamat menerima upah dari Bapak di surga. Nah, sejak kemarin sampai hari ini saudara, ya inilah hebatnya sosial media. Berita ini menyebar ke Amerika, ke Eropa, ke Australia. Nah, akhirnya saya capek balesin. Kan orang tanya, itu siapa, itu siapa, itu siapa. Wah, pokoknya membahana betul-betul. Maka itu keluarga besar, baik Pak Agus dengan anak, cucu, menantu, oma, memang sedih ditinggalkan anak. Apalagi kami yang di Nabire tahu, Mama dengan Cik Mary itu dekat sekali. Tapi inilah fakta dari hidup. Kita harus rela. Tapi ini hasilnya. Ternyata Oma nggak rugi melahirkan Mary. Hidupnya punya dampak yang besar. Hidup anak Oma yang satu ini luar biasa. Ini baru salah satu. Kemarin tolong ya Ben, kemarin yang cerita soal anaknya Oma yang satu ini biar dikirim nanti itu, supaya Oma bangga. Karena Mary ini anak yang hebat sekali. Dan lihat perjuangan ini. Maka itu hidup ini yang penting, bukan umur berapa kita meninggal. Ya, tolong perhatikan kalimat ini. Hidup ini yang penting, bukan umur berapa nanti kita meninggal. Ya, perhatikan. Tapi yang penting, hidup ini sudah menghasilkan apa? Beda enggak? Maaf ya, saya mungkin kalimat ini agak jelek, tapi untuk diingat. Suatu kali saya lupa tahun 70, Bapak sudah agak lama. Saya baca sebuah buku judulnya Warisan Abadi. Ya,
Bukan warisan uang, bukan warisan emas, bukan warisan tanah, tapi warisan abadi. Nah, salah satu dari tulisan di buku itu berkata begini. Pernahkah semua kita mikir suatu hari nanti kalau kita dipanggil Tuhan pulang, kira-kira orang akan menulis tulisan apa di batu nisan kita? Wih, itu kata-kata tajam sekali. Betul tidak, Ustaz? Nah, suatu hari nanti, entah di umur berapa, kita harus berhenti dari hidup kita. Maka itu kita mikir, nanti orang akan nulis apa di batu nisan kita. Saya beri contoh aja ya. Semaling-malingnya seorang maling, artinya pinter betul maling itu. Kira-kira bangga nggak dia terus gini sebelum mati pesan kepada keluarganya, tolong ya kalau aku mati tuliskan pesan ini. Di sinilah dibaringkan maling terkenal itu. Ayo, kira-kira begitu enggak? Enggak, walaupun dia maling hebat. Maka itu mari tanya di hidup kita. Kalau suatu hari itu tiba buat kita nggak tahu kapan. Maka itu semua kita kaget. Karena hari Jumat, ya, nggak tahu ini Cik Mary telepon kepada berapa banyak orang. Termasuk saya ngomong soal pembangunan asrama Gilgal. Maka itu ketika tengah malam itu Bu Edo telepon saya tanya kok bisa? Dia kaget kan dong tadi siang masih ngomong. Siapa nggak kaget? Saudara, semua kita nggak akan tahu. Nah, maka itu begini. Di Amerika ada seorang anak namanya Trevor. Dia dibunuh oleh temannya, umur 12 tahun dia meninggal. Belum lulus SD. Ya, tapi ketika pemakamannya, ribuan orang. Loh, kok bisa anak semuda itu 12 tahun? Ternyata sejak umur 9 tahun, jadi cuma 4 tahun Trevor ini berbuat sesuatu. Ya, dia punya prinsip diajari gurunya. Kalau kamu ditolong oleh orang, ya, maaf, kalau kamu menolong orang, saya salah. Jangan kamu minta balas balik orang yang kamu tolong, jangan. Terus gimana? Nah, ajari orang yang kamu tolong itu mencari 3 orang lagi untuk buat baik. Nah, ketika 1 orang itu kamu menemukan 3 orang, maka ada 9 orang yang tertolong. Nah, beritahukan 9 orang ini untuk cari 3 orang lagi satu-satu. Jadi 27. Wah, gurunya ini sangat mempengaruhi hidup Trevor. Dan hebatnya, Trevor ini anak seorang ibu yang tidak menikah. Jadi Trevor nggak tahu siapa ayahnya. Ibunya itu kerjanya malam. Ya, sore jam 6 ibunya berangkat kerja, tengah malam ibunya pulang. Kerja di nightclub. Karena cuma itu yang bisa dia kerjakan karena dia nggak sekolah juga. Tapi Trevor ini anak yang luar biasa. Nah, sejak kelas umur 9 tahun itu Trevor sudah menolong banyak orang. Dan orang-orang yang ditolong nggak boleh balas kepada dia, tapi balas kepada orang lain. Terus. Ternyata hanya 4 tahun. Dari umur 9 dia mulai, 12 dia meninggal karena dibunuh ada temannya yang iri hati. Tapi dia menjadi pembuat sejarah di Amerika. Saudara, nah itu dia. Maka itu begini. Hidup ini nggak ditentukan umur berapa. Tapi apa yang kita hasilkan dalam hidup ini untuk orang lain. Katakan amin. Sehingga suatu hari nanti kalau tiba harinya untuk kita masing-masing, maka kita akan tahu kira-kira di batu nisan kita ditulis apa oleh orang-orang itu. Coba renungkan, adik-adik, anak-anak kecil,
Anak orang-orang muda, pikir. Maaf kalau saya katakan ini, saya mau katakan agak jelek, tapi harus mengerti. Untuk apa minta umur panjang, tapi hidupnya bikin susah orang terus? Ada nggak seperti itu? Nah, lebih baik cepat mati aja lagi. Lo betul tidak? Betul nggak saya ngomong ini? Untuk apa? Umur panjang, tapi nyusahin orang terus. Tapi walaupun umur itu pendek, tapi bisa berdampak. Nah, salah satu yang tanya saya dari Belanda, jadi sudah berapa tahun Ibu Mary gabung dengan Koden? Ya kok dihitung 25 tahun. Tapi ketika dia membaca banyak tulisan di sosial media, dia heran, oh ini orang luar biasa betul. Maka itulah sekali Oma, bangga loh, Oma melahirkan anak yang luar biasa. Bagus, sebagai suami harus bangga. Anak-anak kalian bangga, menantu cucu kalian bangga, karena punya istri, punya mama, punya oma yang luar biasa. Jelas ya? Nah, inilah hidup. Akan berguna untuk apa? Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri, karena kita nggak tahu titiknya di mana. Oke, saya tanya lagi. Jadi apa tadi yang penting dalam hidup kita? Ada berapa hal kita harus siapkan di hati kita? Ayo coba. Bahwa suatu hari nanti kita pasti akan kehilangan sesuatu dan kehilangan seseorang. Kita nggak tahu kapan. Maka kalau hari itu tiba, ya kita sudah siap. Kita nggak usah takut. Nah, maaf ya, jangan tersinggung. Orang yang banyak hartanya atau orang yang pas-pasan, matinya tenang. Yo, saya tanya serius kok. Lo jawab cepetan. Ayo, orang yang banyak hartanya atau orang yang pas-pasan, matinya tenang. Kosong. Iya, kenapa ya? Karena orang yang banyak hartanya matinya lebih lama, karena bingung mau diapain nanti. Betul tidak saudara? Maka itu betul, hanya Tuhan Yesus satu-satunya manusia di dunia yang pernah berkata jangan pengen kaya. Padahal namanya orang semua pengen. Nah, padahal jangan. Terus boleh kaya atau tidak? Boleh. Tapi memperkaya orang lain, bukan memperkaya diri sendiri. Memperkaya orang lain. Ini konsep hidup yang kita harus miliki. Semua kita yang pernah berurusan dengan Bu Mary pasti masing-masing pernah punya hadiah. Cuma saya kalau hapus gak pernah dikasih baju sama Mary. Ngerti gak maksud saya nggak minta. Tapi banyak orang di antara kita semuanya, hebat sekali Bu Mary itu. Nah, maka itu kita pikirkan dalam hidup ini, bukan umurnya, tapi dampaknya ke orang lain berapa besar. Jelas ya untuk ini, maka itu ayo. Nah, kemarin sore dalam kebaktian penghimpunan yang pertama, kita belajar soal Ishak. Lalu setelah itu selesai, Pak Edo bilang kalau bisa diteruskan tentang Ishak itu. Baik. Kita buka sekarang Ibrani 11 ayat 20. Nah, ada Ishak dalam hidup kita masing-masing. Ya, yang di rumah juga ngikuti, temukan Ishak dalam hidup kita. Udah, Ibrani 11 ayat 20. Mari kita baca sama-sama. Ibrani 11 ayat 20. 1, 2, 3. Nah, saudara, kita tahu karena iman maka Ishak dalam masa yang kapan? Ayo baca, dalam masa yang jauh, masih jauh, memberikan berkatnya kepada
anaknya, ya, Yakub dan Esau. Nah, akhirnya kita melihat dari Yakub dan Esau ini muncul dua bangsa yang besar di dunia sampai hari ini. Nah, kemarin saya sharing. Nah, siapa Ishaknya Pak Agus? Sebelum tiba di Nabire, mereka sekeluarga waktu itu dengan 3 anak. Cia anak pertama masih umur 16 tahun. Kemarin waktu ditanya, jadi Cia waktu berangkat tahu? Enggak tahu. Lalu ke bandara enggak tanya? Enggak. Wah, itu iman yang luar biasa. Nah, saudara, ada seorang, ya, Ibu Pendeta Maria Senjaya dari perumahan Taman Alfa Indah di Jakarta Barat. Nah, Ibu Pendeta Maria Senjaya itu kenal kita, pesat yang ada di Nabire. Nah, akhirnya suatu hari ketika Pak Agus sekeluarga sedang ada di persimpangan jalan, mau kemana ini? Terus mundur, kiri atau kanan? Nah, Ibu Maria Senjaya seperti Ishak buat Pak Agus, ke Nabire saja. Padahal mereka nggak tahu ke Nabire. Ayo, bedanya Pak, kalau orang Jakarta disuruh milih ke Papua atau Amerika? Bisa tanya kok. Ayo, kalau orang Jakarta loh disuruh milih Papua atau Amerika, cepat jawab lah, saudara semua. Ya, pergi sendiri kalau mau ke Amerika. Maaf. Nah, Ibu Pendeta Maria Senjaya dia sudah dipanggil pulang juga ke surga. Tiba-tiba bisa menyuruh aku sekeluarga ke Nabire tanpa tahu apa-apa. Nah, kita tahu kisah selanjutnya. Bagaimana Tuhan membawa Pak Agus keluarga sampai hari ini. Nah, saudara, masing-masing kita juga begitu. Pak Edo bisa sampai ke Nabire. Kalau saya pakai istilah Ishaknya itu Pak Tos, ya, ya. Bukan, yang ngajak beritahu, yang Papua, oh bukan. Langsung Tuhan sendiri. Ya, tapi tahu koden dari siapa? Dari mereka, bukan? Iya, mengenalkan ke saya. Nah, saudara, selalu ada urutan seperti itu dalam hidup. Maka itu, selama hidup yang singkat ini, biarlah masing-masing kita selalu jadi perantara. Oke, saya baca dulu. Yohanes pasal 1. Bentar ya. Yohanes pasal yang pertama. Injil Yohanes pasal yang pertama, mulai ayat yang sebentar. Injil Yohanes pasal pertama, mulai ayat yang ke-36. Maaf, mulai 35. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri. Ini Yohanes Pembaptis ya. Berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Jadi Yohanes Pembaptis punya beberapa murid. Hari itu 2 muridnya ini. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Tuhan." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakan gurunya, yaitu Yohanes Pembaptis. Lalu 2 murid Yohanes itu bagaimana? Pergi mengikut Yesus. Ini luar biasa. Saudara, ya secara manusia mungkin Yohanes Pembaptis bisa iri. Loh, itu muridku kok bisa ikut Yesus. Tapi tidak. Maka itu dalam hidup ini kita harus punya hati seperti ini. Lanjut ayat yang ke-40. Nah, salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia
dan berkata, engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Ayat 43, pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael. Ini nyambung terus, ya. Dan berkata kepadanya, kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Dan seterusnya, ya. Jadi Natanael pun akhirnya ikut Yesus. Nah, saudara, inilah hal yang penting dalam hidup kita. Selama saudara dan saya diberi kesempatan hidup oleh Tuhan, perhatikan peristiwa ini. Ishak bisa memandang jauh ke depan untuk Yakub dan Esau karena iman. Lalu Ishak memberkati mereka sehingga Yakub dan Esau menjadi bangsa yang besar. Amin. Nah, seperti ini. Biarlah selama kita hidup, waktu-waktu yang kita punya, perhatikan, berdampaklah buat orang lain, sehingga orang lain itu bisa kenal siapa Yesus. Amin. Seperti itu. Nah, berarti sepanjang kita hidup tidak akan putus-putus ketika kita berjumpa dengan banyak orang. Orang itu kita kenalkan, kita bawa kepada Tuhan Yesus. Mengerti contoh ini, saudara? Maka itu tanya pada diri kita, kapan terakhir kali saudara bertemu seseorang dan Roh Kudus bekerja di hati saudara untuk membawa orang itu menemukan tujuan hidupnya? Ini arti menjadi murid Yesus. Kita mencari murid yang lain lagi, dan terus begitu. Daniel Gula di mana? Daniel, kamu di mana? Oh, di belakang. Agak maju dan gelap-gelap supaya dilihat. Ini baru gabung dengan kita di Nabire. Nah, dia dari Nias, tapi ke Sentani saya nggak tahu. Saya ringkas cerita aja. Tiba-tiba, saudara, dia bertemu seseorang yang dia nggak kenal juga, tapi dia ngomong, minta tolong sesuatu. Nah, orang ini orang Semarang, teman baik saya. Ternyata dia sudah sekian bulan kerja di Sentani. Nah, saya kaget juga, sejak kapan kamu ada di Sentani? Loh, dia cerita. Terus kenapa telepon? Aduh, Koden, ini saya ini lagi makan ini. Tiba-tiba datang anak ini. Anak siapa? Nah, terus dia nyebut namanya. Nah, dia lagi kebingungan. Nah, saya juga tidak tahu. Nah, saya tahu Koden ada di Nabire. Terus bagaimana anaknya? Baiknya. Ya sudah, saya nggak perlu tanya macam-macam lagi. Saya nggak perlu tanya dia itu anak siapa, anak siapa. Ini loh prinsip yang saya pakai dalam hidup. Saya ingin saudara juga pakai prinsip ini. Pokoknya dia orang, titik. Oh, enggak, amin. Loh, betul tidak? Pokoknya dia orang. Ya, itu cara saya hidup. Nggak perlu tanya orangnya seperti apa. Maka itu beberapa di antara kita bisa gabung di sini karena prinsip ini. Dan percayalah masing-masing kita, jangan pertimbangannya karena keegoisan kita. Ngerti nggak maksud kita? Ya, maka itu coba masing-masing kita yang ada di sini. Oke, siapa yang rajin mengikuti radio Swameka? Ayo, awas ya, orang Nabire nggak ngikut radio Swameka, berdosa di hadapan Tuhan.
Maaf saya ngomong ini. Nah, siapa yang sering dengar kalau pagi cerewet sekali? Siapa penyiar yang pagi paling cerewet? Senin sampai Sabtu. Badai. Nah, ternyata orang banyak ngomong itu gemuk ternyata badannya. Saya baru tahu juga, maaf. Badai, wah jadi berkat yang luar biasa. Saudara, badai di belakang, angkat tangan dong. Woi, kalau papa lihat kamu dari sini kurus loh. Atau kamu jejeran dengan kayu-kayu jadi kurus. Maaf ya. Ya itu, ada di belakang sana. Nah, saya nggak kenal badai. Tapi salah satu, saya nggak tahu mentormu atau apa, Pak Reki Sahetapi yang pernah kena biri juga. Tiba-tiba dia ngomong, Abi, ini ada orang begini. Oh ya, nah begini itu saya nggak perhatikan karena saya tahu ini orang. Ya udah, terus mau gimana? Dia mau kena biri, ya berangkat. Karena saya nggak tahu dia ini siapa dan mau apa. Ya. Nah, biri kan bukan punya saya, siapa aja boleh datang. Betul? Datanglah dia, tiba-tiba Tuhan pakai luar biasa. Jadi penyiar, suami kan nggak ada dia sepi, sudah. Nah, betul nggak? Cerewetnya itu, aduh, luar biasa. Maaf ya. Ya, besok kamu nggak mengudara lagi, awas. Saya ini kagum, saya ini kan pendeta, pengkhotbah juga. Tapi kalau saya suruh ngomong 6 jam, Bro, dari jam 6 jam sampai 12, Senin sampai Sabtu, saya ini mikir juga. Ini. Ayo, mau coba nggak nyari 6 jam sehari? Senin sampai Sabtu itu luar biasa. Nah, yang belum tahu, buka suami kaya sudah tahu. Dan terus dia bisa nemu bahan apa saja. Menarik bukan? Nah, itu apa? Tepuk tangan buat badai dong. Besar kepala saya kempesi kamu ya. Nah, ini contohnya. Nah, Om Agus. Nah, obrolan malam. Ada yang belum kenal Om Agus? Itu orang di sana itu. Pokoknya di antara kita yang paling putih rambutnya cuma Om Agus di sana. Nah, sama. Ketemu Desember ya, apa pertama kali ketemu Desember toh? Ya, awal Desember. Atau ketemu kedua kali Januari. Langsung tanggal 3 Februari berangkat ke Papua. Tanpa tanya mau apa, nggak tahu. Pokoknya berangkat saja. Ternyata Tuhan bawa luar biasa. Maka itu dalam hidup kita, saudara, biarlah kita punya dampak ke orang lain. Selalu nyambung. Dan banyak orang akan jumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, itulah iman Ishak. Sehingga Esau dan Yakub jadi orang hebat. Karena Ishak bisa melihat dalam masa yang jauh karena imannya. Maka itu dalam hidup kita berbahagialah saudara, kalau kita bisa menjadi agen-agen kerajaan surga. Amin. Ingat, mungkin tidak banyak yang tahu ya. Tapi kita tahu apa itu. Sering dengar nggak ada agen-agen tenaga kerja yang merekrut orang untuk kerja di luar negeri? Pernah tahu nggak? Banyak toh. Nah, di Nabire ternyata ada juga. Tapi sayang, ada sebagian besar mereka itu penipu. Itu akhirnya jadi human trafficking. Tahu? Perdagangan manusia. Jahat mereka itu. Jahat sekali. Karena diiming-iming dengan uang gaji segini. Tapi semua dipalsukan. Dan tidak sedikit yang pulang tinggal nama saja karena meninggal. Ngeri sekali. Nah, percaya nggak dengan kebenaran ini? Tuhan ingin memakai kita untuk menjadi Ishak-Ishak itu yang dengan masa yang masih jauh kita melihat seseorang yang Tuhan pertemukan dengan kita dan hidupnya diubahkan luar biasa oleh Tuhan. Amin. Miliki kerinduan itu semua. Ini nggak cuma pekerjaan pendeta, nggak cuma pekerjaan hamba Tuhan, penginjil majelis, tidak, tapi semua murid Yesus. Maaf, kalau yang jahat saja bisa saling
Gaib satu, ya betul tidak? Setan-setan itu bekerja luar biasa, begitu menakutkan. Maka seharusnya saudara dan saya bisa menjadi berkat buat banyak orang, asal kita nggak egois dan tidak pelit. Cuma itu saja. Tidak egois, tidak pelit, dan catat ini, siap direpotkan orang. Nah, nggak ada yang ngamen, cuma satu. Telat amennya. Betul? Kalau kita nggak egois, nggak pelit, dan siap direpotkan, Injil Kerajaan Surga akan menjangkau banyak orang. Dan terus sepanjang kita hidup, tidak akan stop orang datang kepada Tuhan Yesus lewat hidup kita. Terus begitu. Jadi jangan sibuk hanya dengan diri sendiri saja, tapi sibuk dengan banyak orang yang membutuhkan. 2 Samuel 7 ayat 18 dan 19. Ayo kita lihat. Nah, seperti ini dalam iman kita hidup bersama dengan Bapa di surga. 2 Samuel 7 ayat 18 dan 19. 18 kita baca dulu. Ayo, sudah dapat? Cari dulu. 2 Samuel 7 ayat 18. Udah, 1, 2, 3. Nah, satu-satu dulu. Hari itu Daud untuk pertama kali diangkat menjadi raja atas seluruh Israel. Untuk pertama kali. Begitu dia selesai dilantik, saudara, dia masuk ke hadirat Tuhan. Dia berdoa, dia mengucap syukur. Dia ngomong, siapakah aku dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau Tuhan membawa aku sedemikian ini. Saya kalau membaca ayat ini pasti ingat presiden kita sekarang, Joko Widodo. Dari 7 presiden, maka Jokowi adalah satu-satunya presiden yang tidak pernah bergerak di politik. Nggak pernah. Ya, Presiden Soekarno sejak muda sebelum jadi presiden pertama sudah bergerak di bidang organisasi politik sudah. Ya, tapi Jokowi tidak. Dia cuma tukang kayu. Ini yang luar biasa. Secara politik dia nggak punya karir. Secara militer ABRI dia juga bukan. Jadi bukan birokrat, bukan teknokrat. Dia bukan ahli teknologi seperti Presiden Habibie. Dia orang biasa. Mengerti nggak? Apalagi miskin. Masih ingat awal-awal Jokowi jadi presiden, tahu-tahu ada ibu-ibu diwawancara, ya ampun ibu ini bisa apa ya? Enggak bisa apa ya? Pegang pundaknya, lalu Jokowi. Ternyata ibunya orang Katolik, pernah menampung orang tua Presiden Jokowi dulu dengan anak-anaknya karena mereka miskin sekali. Wih, waktu diwawancara itu luar biasa. Maka itu seperti itulah Raja Daud. Saya percaya Bapak Joko Widodo akan berkata, siapa aku? Siapa keluargaku? Sungguh loh, sebelum ada Presiden Joko Widodo, mana Indonesia semaju ini? Jalan tol paling banyak presiden buat. Jawa, Sumatera sudah mulai nyambung. Nanti berapa tahun lagi akan Sulawesi. Bandara dibangun begitu banyak, bendungan begitu banyak.
Semua kita mikir adalah presiden dulu itu ngapain aja kerjaan. Artinya pertanyaannya, siapa aku, siapa keluargaku? Maka itu semua kita, istilahnya, yang nggak pernah seperti kacang lupa kulitnya, ya. Ingat dulu sebelum kita sampai di hari ini, siapa kita? Jangan sombong, jangan lupa diri, siapa kita. Betul? Ingat itu. Nah, Daud sadar, siapa aku, siapa keluargaku, sampai engkau membawa aku sedemikian ini. Kagum bukan? Kalau saudara dan saya sampai hari ini seperti ini. Ayat 19. 1, 2, 3. Dan hal ini masih kurang di matamu, ya Yahweh Tuhan. Stop dulu. Saya dulu pertama baca, saya salah. Saya pikir Daud ini kok nggak tahu diri. Hah? Sudah dibawa jadi raja dari anak gembala yang nggak tahu apa-apa, nggak punya apa-apa. Masih kurang. Ternyata saya salah baca. Baca baik-baik. Yang masih kurang siapa? Bukan Daud. Ternyata Yahweh Tuhan yang masih kurang. Wah, sudah jadi raja, kok masih kurang? Nah, hari ini, maka itu Pak Agus, Cia bersama keluarga Johan, anak-anak, ya Didi dengan keluarga Desi, Oma yang ada di Jakarta, dan semua adik kakak Cimeri, sadari, Cimeri sudah dipanggil Tuhan. Tapi percayalah, bagi Tuhan, apa yang Tuhan sudah buat atas hidup Cimeri yang kita kasih, itu masih kurang. Ngerti nggak kata masih kurang ini? Masih ada banyak proyek besar yang Tuhan akan lanjutkan. Ya, lewat keluarga, lewat kita semuanya tim pesat ini, masih banyak. Nah, kiranya saudara dan saya menemukan apa yang masih kurang bagi Tuhan atas hidup kita. Oh saudara, serius saya ingin ngomong. Kalau mulai hari ini setiap kita menyadari bahwa bagi Tuhan atas hidup kita masing-masing, walaupun, maaf ya, masing-masing kita harus menyadari sampai di hari ini. Lihat waktu ini cepat berlalu. Bulan September tinggal 7 hari lagi, 10 hari lagi ya. Bayangkan cepat sekali. Sampai hari ini, menjelang akhir September, apa yang saudara sudah capai di dalam hidup bekerja bersama Tuhan? Maaf, saya tidak tanya sampai hari ini berapa kekayaan kita. Tidak, Tuhan gak tanya itu. Sampai hari ini Tuhan gak tanya rumahmu berapa, mobilmu berapa. Tidak. Yang saudara dan saya temukan sampai di hari ini, sudah berapa banyak proyek kerajaan surga kita selesaikan. Itu sebelum tidur nanti malam, semua kita ngikuti. Yang di rumah, di negara mana saudara ngikuti ini. Sebelum tidur malam ini kita temukan, sampai hari ini di umurku yang sekian ini, sudah berapa besar proyek surga yang aku selesaikan. Apalagi saudara yang sering terlibat dengan proyek-proyek pemerintah, dengan bangun jalan, bangun perumahan, bangun apa saja. Coba temukan proyek surga sudah berapa banyak. Ngerti ya? Nah, begitu kita menemukan, oh, sampai di sini proyeknya Tuhan yang Dia percayakan kepadaku untuk aku selesaikan. Lalu baca ayat ini. Ternyata Tuhan masih apa? Tuhan masih apa? Kurang. Kurang apa? Nah ini, pertanyaan penting, kurang apa? Kurang, masih banyak lagi proyekku yang belum kamu selesaikan. Wih, luar biasa, saudara.
Lalu Tuhan ngapain? Baca selanjutnya. Lalu Tuhan ngapain? Sebab itu, ayo baca. Sebab itu engkau telah berfirman juga kepada keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku siapa. Jangan berkata serentetan mobil, serentetan rumah, serentetan berlian, serentetan emas. Awas kamu. Apa yang ditunjukkan Tuhan kepada Daud? Serentetan manusia yang akan datang. Ini yang saya kagum. Ayo kita tanya. Istopis belum ayatnya? Oh belum? Waktu Daud melihat serentetan manusia yang akan datang, berarti Daud sudah melihat Yesus belum di rentetan manusia itu? Jawab, sudah melihat Yesus belum? Sudah. Dari Tuhan Yesus lahir kita. Ya, betul tidak? Maka saya percaya Daud pun di masa itu sudah melihat kita. Hasil dari salah satu keturunannya yang menjadi penyelamat dunia. Nah begini saya percepat ya supaya saudara tahu. Jarak Daud ke Tuhan Yesus itu 2000 tahun. 42 generasi. Catat. 42 generasi. Itu tertulis di Matius 1, saudara. Wih, luar biasa. Oh Naya, kamu gak capek dari tadi penggang itu? Oh, orang bilang hebat. Ya, dengerin. Maka begini. Ya, nanti yang belum pernah baca di Matius 1 ayat 1 sampai berapa saya lupa. Itu 42 generasi. Oh maaf, itu dari Adam. Maaf ya, dari Adam. Ya, sampai Daud berapa ribu tahun? Berapa ribu tahun? Ada yang pernah itu belum? Dari Daud ke Yesus itu berapa ribu tahun? 1000 berapa? Oke, coba ya, perhatikan. Ngomong aja 1500 tahun kira-kira. Artinya kalau nanti malam sebelum kita tidur Tuhan datang kepada kita seperti dia datang kepada Daud waktu itu, berarti anak-anak semua ya, anak-anak, anaknya Bu Wiwin, anaknya Pak Eko, semua anak-anak kita bawa, ajari mereka. Berarti nanti malam Tuhan akan memperlihatkan kepada kita serentetan manusia sampai di tahun 3520. Lo ngerti enggak? Tahun 2020 ditambah 1500. Loh, kok saudara diam saja ya jangan. Harusnya apa? Oh ya, semangat, harus wow. Itu cara kerja Tuhan di hidup kita. Maka itu kalau saudara hidup hanya cuma jarak 2 meter saja ke depan ini, rugi. Betul tidak? Sebab dalam masa yang masih jauh, Yahweh Tuhan telah memperlihatkan kepada Daud serentetan manusia. Saya lupa tahun 70 akhir berapa, awal 80 firman ini datang kepada saya. Maka itu dalam pelayanan saya selalu saya melihat visi yang jauh. Biar Tuhan yang bekerja. Dari kita hanya berkata ya Tuhan. Bukan kehendak-Mu yang jadi, tapi kehendak. Maka itu maaf kalau saya berkata, biarlah saudara-saudara dengar firman ini, saudara semuanya pun menyadar. Maka itu dalam tanda kutipnya, saya ketagihan ketemu orang. Ngerti nggak kalimat itu? Karena Tuhan saya sudah melihat bagaimana, maaf, jangan ada yang tersinggung, ya. Bagaimana orang-orang yang hancur hidupnya, orang-orang yang rusak hidupnya, orang-orang begini. Tuhan pulihkan.
asal orang itu mau taat, mau nurut. Saudara, maka itu pikirkan. Si Mary sudah pulang ke surga. Kita percaya pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada dia akan dilanjutkan terus oleh semua kita. Amin. Mari kita dengan serius memperhatikan ini dalam hidup kita. Karena rencana Tuhan yang besar, yang luar biasa, yang hebat itu masih belum selesai atas hidup kita. Ada serentetan manusia yang masih jauh yang akan Tuhan lahirkan lewat hidup kita semuanya. Maka itu ayo, jangan puas dengan apa yang kita sudah capai bersama Tuhan, karena ke depan masih banyak lagi. Itu luar biasa. Bagian terakhir, kita lihat firman ini supaya saudara dan saya makin menemukan kebenaran yang luar biasa ini. Kitab Yesaya pasal 48. Yesaya 48 ayat yang ke-19. Ya, Yesaya 48 ayat 19. Semua kita perhatikan. Apa target Tuhan di hidup kita? Siapa yang Dia tetapkan? Udah baca kalimat pertama? 1, 2, 3. Maka, stop. Ini saudara, Tuhan selalu berkata, maka keturunanmu. Nah, kata keturunan ini gak harus anak kandung. Seperti saudara tahu bagaimana kami suami istri, kami gak ada anak kandung, tapi Tuhan berikan kami orang-orang yang luar biasa, seperti yang kita tahu semuanya. Apalagi seorang punya anak kandung. Perhatikan janji Yahweh Tuhan kita ini. Maka keturunan kita akan apa? Baca. Seperti pasir banyaknya, dan anak cucu kita seperti kersik. Ini bahasa Melayu. Kersik itu pecahnya pasir. Lebih kecil lagi dari pasir. Nah, coba bayangkan kalau firman ini digenapi secara huruf ya, yang tertulis, saya percaya nggak ada orang sanggup mau punya anak berapa. Betul? Tapi dengan firman yang kita dengar hari ini, ketemu orang, bawa kepada Yesus. Ketemu orang, bawa kenalkan kepada Yesus. Jangan lupa nanti ya, Yohanes 1 tadi. Berarti bisa tercapai kan? Loh, ayo jawab, bisa tercapai tidak? Bisa. Anak-anak kita seperti pasir, cucu-cucu kita seperti kersik banyak. Awas yang bilang begini, aduh, ngurus segitu, ngurus 2 aja, ditambah bapaknya aja repotnya luar biasa. Awas ngomong begitu. Ada yang pernah ngomong gitu dengar? Saya tanya kok. Di sini tidak ada. Saudara, maka itu saya katakan tadi, orang pelit dan orang egois nggak bisa mengenapi firman ini. Karena orang pelit, orang egois hanya ngurus diri sendiri aja nggak habis-habis. Ngerti ya? Siap? Anak cucu kita seperti pasir, seperti kersik banyaknya. Maka itu kalimat ini, maka keturunanmu. Sudah? Yang penting kalimat berikut, setelah seperti kersik banyaknya anak cucu kita. Nah ini loh, nama mereka, catat. Bagaimana?
tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari. Wih, ini luar biasa. Bagus, anak-anak, menantu, cucu belajar ya dari oma. Kalau kita baca dari sosial media tentang kisah hidup Ibu Mary, tadi yang saya bacakan tentang Apenial Sani, itulah salah satu bukti bahwa orang-orang yang pernah berinteraksi dengan Ci Mary, nama mereka gak akan dihapus atau ditiadakan dari hadapan Tuhan, akan tetap ada. Jadi anak-anak kandung yang Tuhan percayakan kepada kita, kita harus jaga baik-baik. Amin. Karena ini janji Tuhan yang luar biasa. Yang belum menikah engkau pikirkan ini baik-baik. Ya. Karena Tuhan mau membawa, mungkin bagi yang masih kecil-kecil belum tahu apa-apa, ini tugas orang tua mengingatkan anak-anak kita. Ingat loh, besok kamu akan menikah, kamu akan punya anak. Nanti papa mama punya cucu dari kalian. Tapi ini pesan papa mama, anak-anak kalian, yaitu cucu-cucu papa mama, harus hidup tetap takut akan Tuhan. Itu tugas kita. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Ini dua ayat yang terakhir, ayat 17 dan 18-nya. Masih Yesaya 48. Udah? Yesaya 48 ayat 17. 1, 2, 3. Beginilah firman Yahweh Tuhan. Terus, penebusmu yang Maha Kudus, Yahweh Israel. Terus, akulah yang akan apa? Mengajar kamu tentang apa yang memberi faedah dan menuntun kamu ke jalan yang harus kamu tempuh. Nah, ini Papa kita mengajar, menuntun. Apa yang terjadi kalau kita ikuti? Ayat 18, kata pertama penting. Apa kata pertama? Sekiranya. Perhatikan, apa arti kata sekiranya? Memaksa atau terserah kita? Ini hebatnya Tuhan kita. Dia menyerahkan kepada kita, dia nggak maksa. Maka itu berbahagialah kalau saudara dan saya bisa memaksa diri sendiri untuk taat pada firman Tuhan. Jangan tunggu Tuhan yang memaksa. Sekiranya kita ngapain? Memperhatikan perintah-perintahnya, yaitu tadi di ayat 17-nya. Maka 1, damai sejahtera kita akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaan kita akan seperti terus berlimpah seperti gelombang laut yang tak pernah berhenti. Maka siapa yang kena dampak? Keturunan kita. Lagi sekali, bagus, terima kasih Ci Mary, luar biasa. Anak-anak, menantu, kami semua di Nabire di Papua sangat bangga. Hidup Ci Mary punya dampak yang besar. Mari mulai hari ini semua kita selalu hidup ini punya dampak ke banyak orang. Amin. Jadilah isak-isak di hidup kita untuk kita membawa banyak orang kepada Tuhan Yesus sepanjang umur hidup kita. Maka itu jangan pelit, jangan egois. Tuhan memberkati kita semuanya. Penghiburan datang untuk keluarga Bagus, dan mengikuti di rumah sudah tahu kisah Ibu Mary. Ibu Mary Darmadi yang luar biasa. Haleluya.